Sabda Kehidupan, Renungan Harian Keluarga Gereja Metodis Indonesia, Kamis 21 Maret 2024. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih anugerah yang Engkau nyatakan bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk taat dan setia merenungkan firman-Mu untuk kami dapat lakukan dalam hidup kami, dan berkatilah firman-Mu pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayat renungan diambil dari ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tema renungan kita pagi hari ini adalah jemaat yang memiliki jiwa Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kadang kita mendapati perpecahan dan perseteruan dalam gereja. Di gereja kita bisa menemukan ada kelompok yang menganggap paling benar, paling berjasa, dan paling disertai Tuhan, sehingga orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok mereka dianggap sesat dan bukan anggota gereja sejati. Kesombongan dan merasa diri benar akan menghancurkan persatuan dan kesatuan dalam suatu gereja. Oleh karena itu Rasul Paulus ketika melihat kedamaian jemaat Filipi yang terancam oleh perselisihan dan pertikaian, memberikan nasihat bahwa kesatuan komunitas Kristen akan berjalan dengan baik jikalau setiap anggotanya menaruh jiwa Kristus ke dalam jiwanya. Pertanyaannya, jiwa Kristus itu seperti apa? Jiwa Kristus adalah jiwa yang tidak berkeberatan untuk mengesampingkan haknya, ayat yang ke-6. Jiwa yang rela mendirinya, ayat 7a dan 8a. Jiwa yang bersedia melayani orang lain, ayat 7b sampai ayat 8. Dan jiwa yang bersedia mengorbankan diri demi orang lain, ayat 8. Kerendahan hati dan pikiran Kristus harus terdapat dalam para pengikutnya yang terpanggil hidup berkorban dan tanpa mementingkan diri, memedulikan dan berbuat baik kepada orang lain. Faktanya, umat manusia yang telah jatuh dalam dosa berpembawaan egosentris, maka dunia kurang menghormati sifat rendah hati. Akan tetapi, Alkitab yang berisi pandangan yang berpusat kepada Allah sangat mementingkan sifat rendah hati. Kerendahan hati di antara jemaat inilah yang akan membuat gereja tetap dalam persatuan dan kesatuan. Apa yang sedang terjadi dalam persekutuan jemaat kita? Apakah benih-benih perpecahan mulai muncul? Jika demikian, gereja kembali menaruh jiwa Kristus dalam jiwa mereka. Tidak mudah melakukan hal ini, namun sebagai gereja, kita belajar hidup seperti Kristus yang rendah hati dengan pertolongan Roh Kudus. Maka kedamaian, persatuan, dan kesatuan jemaat akan terjadi. Ketika gereja bersatu, maka nama Tuhan pasti dimuliakan. Amin. Ditulis oleh Pendeta Anton Kurniawan, GMI Immanuel Jemaat Persiapan Ungasan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami memohon kepadamu supaya kami, hamba-hambamu, jemaatmu, dan seluruh umatmu memenuhi kerinduanmu sebagaimana yang tertulis dalam firman-Mu, untuk meletakkan kehidupan kami bersama dalam segala standar yang sudah Engkau lakukan, menaruh hidup kami bersama dengan perasaan dan pikiran yang sudah terdapat di dalam-Mu, supaya kami masing-masing mengesampingkan ego, merendahkan diri, terpanggil melayani, dan ada kerinduan
untuk berkorban untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah oleh roh Tuhan kami dimampukan untuk hidup dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini juga kita berdoa. Yang pertama, doakan agar setiap jemaat memiliki jiwa dan pikiran Kristus sehingga gereja dapat bersatu hati untuk terus dapat melayani Tuhan dan sesama. Kedua, bangsa Indonesia dalam kedamaian dan kesejahteraan, khususnya situasi politik Indonesia pasca pemilu 2024. Ketiga, pelayanan dan penjangkauan bagi kaum muda remaja di gereja-gereja lokal, khususnya ketika mereka para pemuda remaja dalam menghadapi peperangan rohani di tengah zaman sekarang ini. Yang keempat, program pengadaan kantor GEMI wilayah 2, yaitu proses pembangunan dan juga dana. Badan keanggotaan dan evangelisasi GEMI wilayah 2. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.